Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat nalar yang baik, ya, tanpa terasa kita sudah akan memasuki begitu ya episode terakhir. Sebetulnya ini lebih kepada refleksi dan catatan, dan ini juga untuk menutup serial ngaji fikih agraria dalam tajuk ngabuburit pada Ramadan tahun ini, hasil kerjasama antara PCINU Belanda dengan Nalar TV, dan kebetulan ini juga bertepatan dengan menjelang malam Lebaran gitu ya. Meskipun kita juga belum tahu nih, masih menunggu keputusan pemerintah tidak lama lagi. Tapi kayaknya kalau melihat suasananya dan kabar-kabarnya, kemungkinan besar ini sudah menjelang malam Lebaran nih Cak Sohib. Ini gimana kabarnya dan Iya. apa persiapannya? Tapi omong-omong ini sudah di kampung halaman berarti Cak Sohib ya? Iya, alhamdulillah sudah mudik ini, sudah di kampung Oh, halaman. mantap, mantap. Setelah Ini 2 tahun tidak pulang kampung ya, pada oh, Lebaran iya, 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 karena iya. COVID ya. Benar, 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 Iya. benar, benar. Ya Ini alhamdulillah. suasananya tapi emang udah seperti Lebaran nih, malam Lebaran sudah ini ya. Benar, 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 Persiapan benar. untuk menyambut Idul Fitri besok. Iya, 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 iya. Jadi udah di Senori, di Tuban nih Cak Sohib ya. Iya, betul, betul. Ya, ini sebenarnya juga Gimana suasana di Den Haag, di oh ya, Masjid jadi Al-Hikmah? alhamdulillah ini juga sama seperti Cak Sohib bilang tadi. Jadi karena 2 tahun kemarin ini COVID ya, semua dibatasi, sekarang sudah relatif bebas dan suasananya sudah bisa dikatakan sudah relatif seperti semula ya. Meskipun saya juga nggak tahu sebelum COVID bagaimana, tapi Iya, iya. kata cerita teman-teman, rekan-rekan dan diaspora yang di sini yang sudah lama sudah relatif kembali seperti biasa. Iya, iya. Nah, teman ya memang nggak bisa mudik ini ya. Iya, Iya. iya, Jadi iya. dua tahun nggak mudik, giliran sudah dibuka peluang mudik, kitanya yang nggak di Indonesia. Nggak di Indonesia. Iya, iya. Iya, iya, iya. Tapi sebenarnya menyimak fenomena mudik ini juga ada menariknya ya, Cak Sip. Apalagi kalau kita hubungkan dengan tema pembahasan kita begitu, bahwa termasuk kita orang Indonesia, Muslim Indonesia gitu, masih punya ikatan dengan tanah asal begitu kan. Meskipun terkadang Iya, kampung mungkin halaman gitu kampung ya. halaman begitu kan. Meskipun terkadang mungkin orang tua sudah wafat begitu ya, sudah di makam, tapi justru ada aspek-aspek keterikatan dengan tanah tadi ya, adanya ritual Iya, ziarah iya, begitu kan. iya, Nah, betul. saya juga teringat di mana di beberapa kasus begitu, terutama ya di Kulon Progo misalkan. Nah, salah satu hal yang dan termasuk di Cirebon ya, saya ingat di Babakan begitu. Nah, termasuk salah satu hal yang seringkali menjadi ikatan ya banyak orang begitu terhadap tanah, untuk mempertahankan tanahnya, itu juga tadi adanya ikatan spiritual, kemudian ikatan dengan orang-orang yang dimakamkan di situ begitu ya. Iya, Jadi iya, jadi iya, saya betul. teringat dengan pembahasan kita kali ini begitu Iya, ya. iya, 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 iya. betul sekali. Jadi di beberapa masyarakat itu kan juga Hmm. kemudian ziarah itu menjadi hal yang penting untuk mengingatkan kembali kepada asal usul gitu ya. Jadi kita nggak bisa bayangin ketika di daerah-daerah yang tergusur gitu ya, lalu Hmm. makamnya dipindah ya. Misalnya di Kulon Ya. Progo saya melihat tuh makamnya dipindah dan Hmm. kemudian menjadi seperti taman makam pahlawan gitu ya. Hmm. Deretannya rapi, dempet-dempet gitu ya. Hmm. Tapi kemudian orang tidak merasa berziarah ketika gitu ya, Hmm. karena ya beda sekali ya, beda Hmm. sekali dengan ketika masih seperti asalnya gitu ya. Jadi Hmm. artifisial jadinya ya, Betul, seolah-olah betul. bukan makam leluhurnya lagi, tetapi Hmm. jadi anonim begitu ya. Itu Hmm. menunjukkan ikatan spiritual itu menjadi bagian penting dari hubungan manusia dengan tanah sebetulnya ya. Iya, iya, ini udah jadi satu catatan nih Mas Wahid. Jadi kalau kita studi tentang agraria ya, tentang pertanahan khususnya, kan dari sini ya, terutama studi agraria kritis juga mengungkap bahwa ternyata hubungan manusia dan makhluk dengan alam, khususnya dengan tanah ini, juga bukan hanya hubungan ekonomistik begitu ya, bahwa tanah ini Iya, betul, betul. menghasilkan produktif begitu, tapi ada Iya, aspek spiritual begitu ya. Ini menarik, udah jadi makanya catatan iya, pertama. Iya, makanya di gimana Cacip? UPA itu kan hubungan itu digambarkan dengan 3 kata kunci ya. Jadi hubungan Hmm. manusia dengan tanah itu
merefleksikan dimensi kesejahteraan, itu dimensi ekonomi tentu, lalu dimensi kemerdekaan itu aspek politik, tapi yang kemudian tidak kalah penting adalah ikatan itu menimbulkan atau menjadi sumber dari kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan itu kan dimensi ruhaniyah sebetulnya ya. Jadi 3 hal itu di dalam UPA dinyatakan menggambarkan hubungan manusia dengan tanah itu 3 hal itu tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Jadi kalaupun orang digusur lalu diganti rugi gitu ya, ya mungkin dia memperoleh manfaat dari sisi ekonomi, tetapi dimensi kebahagiaannya mungkin sudah hilang ya, karena kemudian dia tidak lagi menemukan jejak-jejaknya di situ gitu ya. Tercerabut dari akar ya Mas ya, dari asal usul. Iya, tercerabut dari akar ya. Iya, tapi di sisi lain juga fenomena mudik ini juga mengungkap satu hal yang lain ya Mas, bahwa artinya kan adanya mudik, adanya migrasi ya, berarti kan adanya orang yang berpindah dari kampung halamannya. Ini kan juga mengungkap mungkin ada proses pembangunan yang tidak merata begitu kan. Ada lapangan pekerjaan yang semakin sulit dihasilkan, ditemukan di pedesaan begitu kan. Jadi ya ini dari satu fenomena tapi jadi kayak kotak Pandora ya, yang membuka berbagai fenomena besar gitu ya. Memang kalau kita masuk lebih dalam soal ini, memang kita melihat bagaimana pembangunan pedesaan itu membuat relasi yang asimetris antara desa dan kota ya, sehingga kemudian nilai tambah dari ekonomi pedesaan itu kebanyakan kemudian mengalir ke kota gitu ya. Nilai tambahnya tidak berputar di desa, tidak menumbuhkan akumulasi modal di pedesaan, tidak menimbulkan industrialisasi di pedesaan, sehingga desa itu dalam kaitannya dengan kota itu seperti penyedia bahan mentah dan penyedia buruh murah gitu ya. Jadi itu kenapa kemudian lapangan pekerjaan di pedesaan itu tidak tumbuh gitu ya. Kemudian perputaran uang itu tidak terjadi di pedesaan, padahal bahan-bahan mentah itu dihasilkan di pedesaan, karena industrialisasinya tidak dibangun di pedesaan ya. Proses pasca panennya dilakukan ya pada skala industri di kota misalnya gitu ya. Jadi itu yang membuat tambahnya tidak terjadi di pedesaan. Tenaga kerjanya tidak kemudian diantarkan dari sektor pertanian ke sektor pengolahan hasil pertanian di pedesaan gitu ya, karena kan sektor pertanian ada batasnya ya, tidak bisa menampung semua tenaga kerja di pedesaan. Memang dia harus diantarkan ke sektor hilir ya, tetapi sektor hilirnya tidak ada di desa ya, semuanya di kota ya, sehingga itu menimbulkan migrasi paksa sebetulnya ya ke kota ya. Tetapi dengan begitu ada sesuatu yang hilang kan ya, dan kemudian orang mudik itu untuk memulihkan itu, meskipun itu dalam kondisi teralienasi secara psikologis maupun secara struktural, banyak yang teralienasi dari pedesaan ya. Ya ini fenomena mudik ini iya menarik ya. Jadi selain tadi Cak Sohib sebut ada ketimpangan begitu ya, pembangunan pedesaan dan perkotaan, adanya di mana industrialisasi dan pengolahan pasca panen ini kemudian lebih banyak di perkotaan, akhirnya sumber daya atau hasil pedesaan termasuk tenaga kerjanya juga ditransport begitu ya ke kota. Selain itu di kota pun penguasaannya juga timpang ya Cak ya, artinya hanya dikuasai oleh segelintir pihak, segelintir orang kan begitu ya. Mungkin ketika pengolahan pasca panen ini bisa di pedesaan dan secara kolektif begitu ya, dengan kooperasi itu bisa mempertahankan dan memulihkan, bukan hanya memulihkan ya, tapi juga meningkatkan perekonomian pedesaan. Orang tidak perlu lagi bermigrasi ke kota begitu ya. Menjadi menarik. Itu visi transformasi agraria kan sebetulnya begitu ya. Jadi bagaimana sektor agraria itu ditransformasikan dari hanya berkutat pada on farm, kemudian dikembangkan menjadi industri pengolahan juga gitu ya. Kemudian tenaga kerjanya juga ditransformasikan dari produksi pertanian kemudian pada pengolahan, dan dengan demikian nilai tambahnya itu bersifat inklusif ya bagi masyarakat pedesaan ya. Dan itu pasti akan terkoneksi dengan sektor on farm ya, karena kalau industri tercipta di pedesaan ya pasti butuh mekanik, butuh macam-macam gitu ya, yang non farm yang sebetulnya itu menopang industri di pedesaan itu ya. Ya saya ingat misalnya ketika saya masih kecil dulu ya, di desa itu ada industri kecil ya,
industri non pertanian gitu ya, pada skala rumah tangga yang itu menghasilkan alat-alat pertanian ya, seperti cangkul, sabit gitu ya, golok gitu ya, untuk luku gitu ya. Nah, jadi kan terkoneksi sebetulnya kalau itu bisa dikembangkan di pedesaan ya. Apalagi kalau kemudian industri pedesaannya tadi bisa diciptakan pada tahap pengolahan hasil pertanian, pasti itu juga akan mendorong tumbuhnya industri non pertanian yang terkait juga gitu ya. Nah, itu yang tidak terjadi gitu ya. Sehingga tenaga kerja yang kemudian ada di pedesaan itu yang tidak tertampung lagi di sektor on-farm, mereka nggak dapat tempat lagi di desa gitu ya, sehingga mau nggak mau akhirnya di perkotaan, biasanya juga karena keterampilannya terbatas, mereka kerja di sektor informal gitu ya, dan itu menambah beban kota juga gitu ya. Jadi mereka pindah miskin sebetulnya ya. Jadi tidak ada transformasi struktur ketenaga kerjaan yang lebih baik. Biasanya kemudian pindah miskin dari desa ke kota gitu ya. Itu yang banyak terjadi. Iya. Dan menjadi apa namanya, atau membuat kalau istilahnya apa ya, slum area begitu Mas ya, Iya, di betul. perkotaan. Iya. Ya, jadi menarik ini Mas. Jadi saya baru semakin ngeh begitu, semakin sadar ketika saya coba menghubungkan pemaparan Cak Sohib tadi dengan UPA ya. Misalkan tadi Cak Sohib juga singgung bahwa ternyata di UPA kan juga disebutkan bahwa upaya untuk transformasi struktur agraria ini menjadi basis dari pembangunan nasional gitu Cak ya. Jadi dari pemaparan ini saya juga baru ngeh ternyata yang kita sebut dan kita perjuangkan sebagai land reform itu tidak hanya sebatas redistribusi dalam pengertian bagi pembagian tanah kepada yang membutuhkan begitu ya atas nama keadilan, tapi ini juga ternyata punya pengaruh bahkan sampai ke tahap pembangunan nasional dan pengaruhnya sangat panjang begitu ya efeknya. Iya. Makanya kalau kita baca tulisan-tulisan Pak Wiradi itu ya, land reform itu ya prasyarat untuk transformasi agraria gitu ya. Kalau prasyaratnya itu tidak dipenuhi, ya pasti transformasi agrarianya tidak mengarah kepada struktur yang lebih adil, lebih inklusif gitu ya. Pasti yang terjadi ya seperti sekarang ini gitu ya. Jadi sangat timpang gitu ya di dalam sektor perkotaan dan pedesaan, sektor pertanian dan industri gitu ya. Jadi tidak terintegrasi, tetapi kemudian ada ya boleh dikatakan kemudian eksploitasi sektor pertanian untuk mensubsidi sektor industri ya, eksploitasi pedesaan untuk menyubsidi perkotaan kan sering seperti itu ya. Jadi desa menyuplai kebutuhan kota dengan harga murah gitu ya, beras murah gitu ya, tenaga kerja murah masyarakat juga, Mas. urban tidak mengalami social unrest gitu ya. Iya. Kemudian tenaga kerja murah pasti. Betul. Jadi cheap commodity dan cheap labor ini ya. Iya. Ini menarik Cak. Jadi kita baru bahas dari ngobrol-ngobrol soal mudik jadi nyambung tentang tema kita dan jadi obrolan yang menarik ya. Padahal awalnya ini teman-teman sebetulnya kita mau reflektif dan bahas soal serial kita, tapi ini juga menjadi satu catatan yang menarik menurut saya tadi kan. Nah, jadi kembali ke refleksi kita gitu Cak ya. Kan kita sudah mendiskusikan selama beberapa belas episode tentang fikih agraria begitu ya. Bagaimana kita coba melihat keterkaitan dan mendialogkan antara studi agraria kritis dengan fikih ya sebagai jurisprudensi Islam begitu. Nah, ini menjadi menarik. Kemarin ketika saya sempat tanpa sengaja begitu ketemu beberapa teman di sini yang ternyata juga ikut menyaksikan gitu Cak, ikut menyimak diskusi kita, dan mereka teman-teman ini yang dalam bahasa mereka ya, dalam pengakuan mereka sebagai orang yang mungkin tidak tumbuh dalam tradisi pendidikan Islam, baru tahu begitu dan merasa ini satu kebaruan, ternyata ada loh, dan bahwa ternyata Islam ini juga bicara gitu soal aspek-aspek agraria gitu kan. Dan ini juga bukan sekedar revivalisme dalam pengertian kita ingin kembali ke Islam ansih begitu ya, tapi juga sebetulnya kita coba melihat Islam atau kembali kepada ajaran normatif Islam untuk melihat dan meneropong fenomena-fenomena yang kita saksikan hari ini gitu kan. Bukan berarti kita kembali kepada teks klasik begitu ya yang pada abad pertengahan begitu saja tanpa relevansi hari ini, tapi ini justru kita menyaksikan relevansinya aja ya. Bagaimana di abad neoliberalisme ini, privatisasi dan lain sebagainya, ternyata Islam punya tawaran begitu ya soal kolektivitas, soal the common dan lain sebagainya. Itu menurut saya menjadi catatan paling penting buat
dari saya sendiri begitu ya, dan refleksi saya atas diskusi-diskusi kita selama ini. Nah, barangkali ini Cak Sohib sebagai pemantik diskusi kita begitu kan, yang banyak memberi insight, memberi masukan, pengetahuan, ada refleksi tersendiri begitu setelah menjalani diskusi selama beberapa belas episode ini. Silakan Cak Sohib. Ya, sebetulnya saya juga belajar banyak ini dari proses kita ngabuburit ini ya. Jadi memang kita niatkan dari awal bahwa ketika kita mengkaji kembali fikih agraria ini kan konteksnya dalam rangka dialog ya, mendialogkan hasanah klasik itu dengan konteks yang kita hadapi sekarang ya, dan konteks yang kita hadapi sekarang ini kan tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Nasir bahwa kita berada pada dunia di mana kecenderungan besarnya adalah neoliberalisme gitu ya, yang menekankan kepada privatisasi, kemudian kompetisi bebas ya, kemudian kecenderungan adanya akumulasi ya di tengah kompetisi bebas dan neoliberalisme itu gitu ya. Nah, konteks besar itu yang kita hadapi ya, dan kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana kesemuanya itu menimbulkan banyak sekali masalah sosial, masalah ekonomi, termasuk di bidang agraria gitu ya. Nah, ketika kita kemudian menengok kembali hasanah Islam, tentu kita tidak bermaksud mentah-mentah kembali kepada pandangan-pandangan yang sudah dikemukakan oleh para fuqaha ya di masa klasik itu, tetapi kita mencoba untuk menggali apa sih kemudian nilai-nilai dasar ya, prinsip-prinsip gitu ya, yang mungkin menjadi sangat relevan ketika kita benturkan ya dengan konteks besar tadi ya. Jadi misalnya dalam beberapa episode kita sudah bicara mengenai taksonomi ya, dan taksonomi tanah itu menurut penguasaan tanah maupun pemanfaatan tanahnya ya. Jadi penguasaannya bisa tanah milik, bisa tanah bebas, lalu pemanfaatannya bisa menjadi sumber bersama ya, sumber daya bersama suatu komunitas maupun sama sekali bebas gitu ya. Nah, taksonomi ini kan sebetulnya memberi banyak pelajaran bagi kita ya, bahwa ada hak milik ya yang sifatnya itu milkut tam ya, dalam istilah fikih itu kepemilikan yang sempurna, sehingga kita bisa di dalam istilah ostrom itu ada hak untuk mengalienasi ya. Jadi kalau kita punya hak milik itu sebagai hak milik sempurna, kita bisa mengalienasi diri kita dari hak milik kita itu ya. Artinya kita bisa melepas hak milik itu dengan menjual, memberikan ya. Jadi itu adalah derajat kepemilikan yang sempurna ya. Jadi seperti itu. Tetapi ketika fikih Islam, literatur fikih Islam mendiskusikan ini, ternyata juga bahkan di dalam hak milik yang paling puncak itu ya, paling sempurna itu milkut tam, itu juga ditekankan di situ ada fungsi sosial ya, dan jaminan akses bagi pihak lain. Jadi meskipun kita memiliki tanah gitu ya, tetapi sumber daya yang ada di atas tanah itu atau di bawahnya itu belum tentu otomatis menjadi milik kita ya, ada hak pihak lain gitu ya. Jadi ini kan merupakan counter terhadap kecenderungan privatisasi ya, seperti itu. Lalu kalau kita bicara dari sisi taksonomi berdasarkan pemanfaatan tanah, ternyata kita juga melihat bahwa ada tanah itu yang produktif, ada yang tidak produktif ya, ada yang menjadi sumber daya yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh suatu komunitas, ada yang tidak gitu ya. Nah, sebetulnya ini kan juga punya implikasi juga terhadap hak sebetulnya ya, meskipun bukan milkut tam, tetapi ketika tanah itu dimanfaatkan bersama, sebetulnya itu menjadi sumber daya bersama, menjadi hajat hidup bersama suatu komunitas ya. Dan itu ada haknya juga sebetulnya ya. Meskipun dia dikategorikan sebagai tanah bebas, tetapi tanah bebas yang ada hak-hak tertentu meskipun itu bukan milkut tam ya. Ada hak komunal yang ada di situ. Dan menyangkut hal ini sama juga gitu ya. Jadi meskipun dia sudah menjadi sumber daya bersama suatu komunitas, tetap ada fungsi sosial yang juga harus diberikan kepada pihak lain ya. Jadi ini prinsip-prinsip kunci saya kira yang kemudian kalau kita kontekskan dengan kondisi sekarang ya, dengan arus privatisasi, arus neoliberalisme, arus akumulasi dan seterusnya, ini bisa menjadi counter yang menarik ya. Itu satu hal ya yang bisa kita tangkap. Hal yang lain adalah adanya jaminan akses gitu ya, itu juga tema kunci yang kemudian bisa kita ambil ya. Jadi jaminan akses itu sangat ditekankan di dalam Islam, dan itu berlaku baik untuk tanah milik pribadi maupun tanah bersama gitu ya. Itu jaminan akses itu harus dipastikan diberikan ya, tidak boleh
ada eksklusi ya semacam itu. Dan jaminan akses itu bisa diperoleh ketika seseorang lebih dulu melakukan suatu aktivitas di atas tanah melalui Ihyaul Mawat, menghidupkan tanah, atau dengan mengambil sumber daya yang ada di atas tanah itu ya, misalnya menyapit rumput, mengambil kayu bakar dan segala macam ya. Jaminan akses itu harus diberikan baik di atas tanah pribadi, baik di atas tanah yang dimiliki bersama, baik menyangkut air gitu ya, kalau itu di sumur atau sungai ya, dan seterusnya. Jadi tidak ada istilah di dalam norma Islam itu di mana kepemilikan itu kemudian tidak ada hak pihak lain, itu tidak ada ininya dalam Islam ya. Jadi itu tema yang juga menarik ya. Kira-kira itu 2 tema. Sebetulnya masih ada tema lain ya yang nanti bisa juga kita singgung ya. Ya menarik Cak. Jadi saya ingat ketika pertama kita diskusi seperti Cak Sohib sebut di awal ya, bahwa sebetulnya serial diskusi kita itu hanya baru merupakan pintu masuk begitu ya atas studi agraria dan fikih agraria yang lebih luas begitu ya. Nah, tadi yang sudah disebut oleh Cak Sohib ada beberapa tema-tema kunci begitu yang mungkin bisa lebih didalami atau mungkin bisa ada tema-tema lain yang mungkin bisa kita gali, kita diskusikan di kesempatan-kesempatan lain begitu ya. Iya. Saya juga mencatat tema lain misalnya ya, selain tadi itu ya, jaminan akses, fungsi sosial gitu ya. Kesemuanya itu sebetulnya juga kemudian berkonsekuensi pada beberapa hal ya. Pertama adalah keharusan perlindungan hak ya. Nah, keharusan perlindungan hak ini sangat sentral di dalam Islam ya. Jadi hak milik ya, baik milik itu oleh pribadi, milkut tam, maupun milik bersama suatu komunitas ya. Kalau milik bersama suatu komunitas ini kan bukan milik utama ya, karena tidak bisa kemudian dijual ya, karena itu kan milik bersama ya. Jadi tapi itu hak juga begitu ya, dan itu juga dilindungi. Makanya di dalam fikih agraria yang kita bahas, tidak boleh seorang penguasa itu memberikan iktok ya, alokasi tanah di atas tanah milik pribadi maupun di atas tanah yang itu merupakan sumber daya bersama suatu komunitas. Itu clear ya, jadi perlindungan hak itu harus dipastikan ya. Lalu kemudian perlindungan hak itu juga dijamin berdasarkan hak prioritas ya. Jadi siapa yang lebih dulu, itulah yang haknya harus dilindungi ya. Tidak boleh kemudian orang yang lebih dulu itu justru dikesampingkan ya, kemudian memberikan hak pada yang lebih belakangan ya. Itu sama sekali tidak dibenarkan ya. Nah, kita kan banyak sekali menghadapi soal ini ya, di mana perlindungan hak masyarakat itu yang sudah lama tinggal di suatu daerah itu seringkali justru diabaikan hanya karena tidak punya dasar-dasar administrasi pertanahan ya, nggak ada sertifikatnya dan segala macam ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga keharusan untuk melakukan produktivitas ya. Jadi perlindungan hak itu berlaku sejauh tanah itu dimanfaatkan ya, produktif. Kalau itu tidak produktif ya maka kemudian kembali kepada hukum asalnya ya, dia kemudian bisa menjadi tanah bebas lagi gitu ya. Misalnya kita sudah diskusi kemarin tahjir itu kan ada periode waktunya, tetapi kalau kemudian itu tidak kunjung diproduktifkan, maka ya kembali ke hukum asal, dia menjadi tanah bebas lagi. Jadi keharusan untuk produktivitas itu sangat ditekankan dalam Islam, dan itulah inti dari konsep Ihyaul Mawat ya, menghidupkan tanah itu kan dia harus menjadi tanah produktif ya. Nah, karena itu ada larangan penelantaran ya. Jadi implikasi dari keharusan produktivitas itu adalah adanya larangan penelantaran ya. Jadi tidak boleh tanah itu dimiliki hanya sekedar untuk ditelantarkan ya. Itu sama sekali tidak dibolehkan ya di dalam aturan fikih ya. Tema kunci lain yang saya catat ya, mungkin nanti bisa ditambahkan juga adalah perlindungan dari sisi ekologis ya. Jadi kita kemarin sudah banyak mendiskusikan juga apa itu pengertian harim ya. Jadi harim itu kan satu kawasan yang harus dilindungi supaya fungsi dari kawasan itu bisa berkelanjutan ya. Kalau dia sumur ya fungsinya sebagai sumur berkelanjutan. Kalau dia kawasan hulu ya, untuk melindungi mata air, yaitu ada harimnya supaya fungsi itu berkelanjutan ya. Dan itu sangat ditekankan dalam Islam, meskipun tentu sesuai dengan konteks pada masa itu, jangkauan harim itu seberapa luas itu menjadi perbedaan pendapat ya di antara para ulama ya. Tetapi intinya adalah fungsi dari kawasan itu tetap berkelanjutan ya, sehingga konsep harim itu diperkenalkan, dan itu untuk menjamin fungsi ekologis tadi ya.
sekaligus pada saat yang sama menjamin jangkauan masyarakat untuk bisa mengaksesnya ya. Jadi kenapa harim itu ditekankan ya di dalam fikih, di dalam literatur fikih ya. Nah, kesemuanya itu ya kalau kita refleksikan bersama sebetulnya menjadi alternatif, sebetulnya menjadi panduan sekaligus juga kritik ya terhadap arus yang dominan saat ini gitu ya. Dan dengan begitu sebetulnya kita juga bisa menjadikan norma-norma Islam ini, norma-norma fikih ini untuk mengkritisi kebijakan di tanah air kita. Apakah kebijakan di tanah air kita itu mengikuti genderang yang ditabuh oleh arus yang semacam tadi, neoliberalisme, privatisasi, dan seterusnya, atau dia kembali kepada cita-cita kemerdekaan ya, konstitusi, UPA gitu ya, yang dalam diskusi-diskusi kita kan seringkali kita rujuk ya bahwa ternyata ada kesejajaran antara norma-norma Islam dengan konstitusi dan UPA itu ya. Jadi dengan melakukan dialog tadi itu kita kemudian juga bisa mengkritisi arah kebijakan pertanahan, kebijakan agraria di tanah air kita itu seperti apa ya. Itu Terutama beberapa catatan dari saya. Mungkin Mas Nasir juga bisa menambahkan ya. ya, mungkin saya menanggapi beberapa, Cak ya. Saya menggarisbawahi bahwa kalau dari pemaparan Cak Sohib yang terakhir ini kan, bahwa terutama dalam diskusi kita atau fikih agraria secara umum, bukan hanya sekedar diskusi konseptual ya, mungkin di awal kita bahas taksonomi dan lain sebagainya, tapi itu sebetulnya berimplikasi pada konsekuensi ada orientasi untuk perbaikan begitu, Cak ya. Nah, kalau tadi Cak Sohib di awal mencatat beberapa tema kunci soal taksonomi, akses, begitu kan, ini berkaitan dengan juga ada fungsi yang perlu dijaga kan, begitu, fungsi ekologis, fungsi sosial, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, saya juga menggarisbawahi, tadi Cak Sohib sempat singgung di akhir ya, ini juga diskusi kita menjadi apa ya, semacam alat untuk melihat begitu ya, untuk meneropong kebijakan agraria hari ini gitu ya di tanah air, terutama hari ini begitu. Terutama sebetulnya karena kalau kita tadi juga sempat disinggung Cak Sohib, kalau kita merujuk pada tata peraturan yang lebih tinggi begitu ya, konstitusi, ya Undang-Undang 45 begitu ya, dan lain sebagainya, itu banyak kesamaan dengan prinsip-prinsip dalam fikih agraria begitu kan. Dan ini saya rasa juga masuk akal karena kalau kita lihat sejarah pembentukan perundang-undangan begitu kan, dan proses pembentukan negara ini begitu ya, state formation-nya ini toh juga banyak diwarnai memang oleh para cendekiawan yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai Islam, pendidikan Islam begitu ya. Jadi menjadi masuk akal bahwa sebetulnya nilai-nilai ini sudah mengilhami ya, meskipun tidak disebut secara eksplisit begitu ya. Jadi diskusi kita ini sebetulnya ini ya, sebetulnya melihat lagi keterkaitan ya, yang sebetulnya mungkin dulu juga sudah menjiwai begitu ya, sudah ada. Iya. Nah, dalam pengertian menjiwai ini, saya kadang merasa ternyata saya dibantu bisa memahami konstitusi itu lebih baik setelah belajar fikih agraria juga gitu ya. Jadi elaborasi yang cukup kaya di fikih agraria itu kemudian membantu saya juga untuk memahami kenapa kok UPA itu menafsirkan sebesar-besar kemakmuran rakyat itu dalam tiga pengertian tadi itu ya, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan ya. Itu bisa lebih kita pahami ketika membaca elaborasi dari fikih agraria. Oh, ternyata begitu gitu ya. Implikasinya sangat luas gitu ya. Kalau bicara mengenai fungsi sosial ya di dalam UPA itu kita bisa lebih memahami setelah membaca elaborasi di dalam fikih agraria ya. Jadi spirit itu sebetulnya ada di dalam UPA, tetapi detail dari spirit itu kan kadang kita nggak cukup menangkap ya. Tetapi setelah kita membaca diskusi di dalam fikih agraria itu, seperti ini kira-kira ininya ya, perdebatannya kurang lebih begitu ya, yang kemudian mengilhami kenapa kok UPA itu rumusannya seperti itu. Karena kita tahu UPA itu kan diskusinya panjang sekali ya, sempat 3 tim gitu ya, yang dibentuk ya, termasuk beberapa tim, 1 atau 2 tim itu ketuanya adalah tokoh agama gitu ya, dari Partai NU pada waktu itu. Jadi ya mungkin sangat diinspirasi memang ya oleh pandangan-pandangan agama ketika kemudian UPA itu dirumuskan ya. Selain tentu berbasis kepada hukum adat di Indonesia ya.
Iya, iya. Selain ketua timnya juga tentu kita juga bisa mengasumsikan pasti mereka juga mendengar masukan begitu Cak ya dari Iya, berbagai betul. tokoh begitu kan Iya, yang juga iya. diwarnai Kan oleh pemahaman agama. iya, iya kan Partai NU ketika mendiskusikannya di parlemen kan pasti Hmm, juga tentu bukan betul. hanya Partai NU, banyak sekali Nah, betul, betul. partai-partai agama yang lain yang terlibat ya. Hmm. Iya, iya. Tapi saya sangat tertarik dengan pernyataan terakhir tadi, Cak, bahwa ternyata ketika kita membaca atau memahami UU PA, kita bisa bisa memahaminya lebih dalam justru ketika kita menyandingkannya atau mempelajarinya dengan bantuan fikih agraria itu menurut saya Iya, paling menarik iya. gitu, Cak. Dan Itulah ini juga fungsinya dialog ya, dialog. betul, betul, Heeh. betul. Apalagi kalau kita menempatkannya dengan di konteks yang lebih luas di mana mungkin ya, mungkin kalau sekarang sudah tidak terlalu terasa, tapi mungkin sampai beberapa tahun, beberapa dekade lalu seringkali masih ada anggapan, masih ada selentingan bahwa seperti UPA ini produk hanya kelompok kiri, kelompok komunis Iya, begitu ya, Cak ya. iya. Itu distorsi yang luar biasa ya. Betul, 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 betul. Tapi sebetulnya dari pernyataan itu saya baru sekali kepikiran begitu ya, ada terpikir di benak saya dan ini apa ya menjadi PR terkhusus untuk Cak Sohib dan mungkin teman-teman yang lain begitu Cak. Jadi kalau PR kalau saya bersama saya ya. saya ingat begini Cak. Kalau dulu mungkin salah satu tokoh yang sangat kita kenal begitu ya Pak Mas Darfarid Masudi itu menulis syarah konstitusi, Mm-mm. bagaimana beliau mensyarai konstitusi UUD 45 itu dengan kacamata agama khususnya fikih gitu ya. Nah ini sepertinya menarik dan menjadi tugas untuk mensyarai UPA ini, Cak. Iya, iya, Iya. iya. Kalau kalau Kayaknya ini PR bisa bersama ini. meminjam bahasa pesantren ini kan UPA menjadi matan dan perlu disyarahi ini. Bisa Iya, Rai. iya, iya. Nanti iya, nanti kita mesti lanjutkan untuk agenda besar ini ya. Betul, Ini betul, menarik betul, ya. betul, betul, Termasuk betul. ini Mas Nasir ya. Ini Hmm. kebetulan tanggal 1 Mei ini kan Hari Iya. Buruh ya, Hari Buruh ya. Hmm. Jadi dalam kaitan dengan Hari Buruh ini kan apa yang belum kita bahas kan memang relasi-relasi sosio-agraria di atas tanah ya. Jadi Betul, bagaimana betul, betul. relasi antar orang itu di atas tanah itu Hmm. termasuk bagaimana hubungan produksi ya Hmm. di antara berbagai orang ya. Tentu di dalamnya termasuk buruh gitu ya. Hmm. Nah ini mungkin kayaknya ngabuburit tahun depan kita harus mulai masuk ke isu ini Mas Wah, Nasir iya, ya. iya, iya, iya. Jadi bagaimana jaminan proteksi Islam gitu Hmm. ya supaya tidak jadi hubungan eksploitatif di lapangan Hmm. agraria itu juga cukup kaya elaborasinya di dalam fikih Islam gitu ya. Hmm. Dan itu di UPA kan sangat jelas ya. Jadi Hmm. bagaimana di UPA dinyatakan hubungan antar orang di dalam lapangan agraria itu Hmm. tidak boleh kemudian menimbulkan eksploitasi, Hmm. tidak boleh ada monopoli dan seterusnya ya itu clear juga dalam UPA. Tetapi sekali lagi kalau kita kemudian mencoba memahami itu berdasarkan acuan fikih ya, itu banyak Hmm. sekali hal yang menarik yang nanti bisa kita tangkap gitu ya. Tapi ini kayaknya Hmm. jadi agak Iya, iya, iya. Ya, jadi kalau kita baru bahas tata pengurusan begitu Cak ya, ya. manajemen sumber daya dan lain sebagainya. Soal relasi produksi dan hubungan antaranya ini kan Iya, yang juga penting ternyata belum kita penting, gali iya, ini ya, iya. penting. Karena kan tanah Betul, nggak mungkin bisa produktif kalau tidak ada hubungan di antara manusia menyangkut betul, tanah ya. betul, Bukan hanya betul. hubungan manusia dengan tanahnya, Hmm. tetapi hubungan antar manusia menyangkut tanah itu kan jadi penting ya. Dan di situ Hmm. ada segera kita Hmm. lihat ya. Dan literatur fikih banyak Hmm. membahas itu ya. Dalam konteks ijarah, Hmm. dalam konteks musako, dalam konteks Hmm. muzaroah dan segala macam itu ya ini nanti bisa menjadi agenda Betul, berikutnya. betul. Ini menarik sekali Cak Sohib dan mungkin di akhir ini kita perlu memberi apresiasi sebesar-besarnya begitu ya. Pertama tentu kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan mengikuti serial Ngabuburit Ngaji Fikih Agraria ini sampai terakhir begitu ya, sampai episode kali ini. Yang kedua tentu yang perlu juga kita sebut ya, yang perlu kita apresiasi setinggi-tingginya. Jadi selain mungkin teman-teman yang sudah biasa melihat, tentu yang muncul ada saya, ada Cak Sohib, tapi ini serial ini tidak mungkin bisa
tayang begitu ya tanpa kerja keras teman-teman dari Nalar khususnya ya. Terutama di sini ada Mas Taufik yang selalu menemani proses rekaman kita begitu kan, menjembatani antara Cak Sohib di Bogor dan saya di Belanda begitu kan. Betul. Nah, ini penyambungnya adalah Mas Taufik begitu. Nah, ini cuma karena kebetulan beliau agak malu-malu untuk muncul ya, jadi minimal kita kasih apresiasi sedikit. Ya, kita terima kasih sekali kepada Mas Betul, Taufik dan tim Nalar ya. Betul. Tanpa tentu juga keras. Kepada teman-teman PCINU Belanda ya yang sudah support untuk kegiatan ini ya. Betul. Jadi meskipun yang muncul cuma kita berdua ya Cak Sohib ya, tapi di balik layar ini ada jerih payah banyak orang gitu ya. Betul sekali. Ya, dan mengingat apalagi ini kita masih di akhir bulan puasa, mudah-mudahan kita semua ya, termasuk tadi yang tidak kelihatan begitu ya, tapi ini mudah-mudahan kerjanya menjadi amal jariah begitu kan, yang terus menerus, dan terutama kan disebut salah satu amal jariah ini ilmu yang manfaat begitu Cak Sohib ya. Iya, semoga. Iya, harapannya apa yang kita diskusikan itu ya, kita betul-betul didorong oleh keikhlasan lillahi ta'ala, dan ini juga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang begitu ya. Dan ya mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita yang diterima Allah, khususnya di bulan Ramadan ini dilipat gandakan begitu. Amin. Ya, mungkin Cak Sohib terakhir kita menyapa teman-teman begitu ya, karena sudah momen Lebaran ya. Saya pribadi, kemudian Cak Sohib dan seluruh tim yang terlibat tentu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Yang kedua juga kami mohon maaf atas berbagai kekurangan, berbagai keterbatasan begitu, dan mudah-mudahan kita di momen yang sakral, di momen yang fitri ini sama-sama bisa saling maafkan, saling merelakan begitu ya, dan kita benar-benar menjadi pribadi yang fitri begitu ya, kembali kepada asal usul yang bersih. Begitu. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Iya. Aidin wal faizin kepada semua pemirsa ya. Semoga semuanya sehat dan penuh berkah bersama seluruh keluarga besar, baik yang mudik maupun yang tidak mudik ini ya. Iya, ini saya juga dari Den Haag mengucapkan mohon maaf lahir batin nih Cak Sohib ya, minal aidin wal faizin. Iya. Saya juga mohon maaf kalau ada salah dan khilaf kepada Mas Nasir, kepada seluruh tim Nalar. Dengan penuh keikhlasan saya mohon supaya direlakan seluruh salah dan hilaf saya ya. Ya, jadi begitu Cak Sohib ya. Jadi dan teman-teman yang lain, dengan momen haru terakhir ini kita saling bermaaf-maafan, ini menandai berakhirnya episode serial Ngabuburit Ngaji Fikih Agraria pada Ramadan tahun ini. Ya, mudah-mudahan kita juga mengharap doa teman-teman ya Cak Sohib ya. Kita semua begitu ya, mendapat energi, mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala berkat doa teman-teman, jadi kita bisa melanjutkan diskusi, tentu juga diawali oleh kajian-kajian. Kita juga perlu mempelajari secara mandiri begitu kan, dan bukan hanya kita tapi juga teman-teman yang lain. Jadi kita bisa saling berbagi pengetahuan, dan ini juga ujungnya untuk perbaikan khususnya di bidang agraria begitu Cak Sohib ya. Iya. Semoga kita diberi umur panjang. Amin. Diberi konsistensi dan kita bisa ketemu lagi di Ramadan tahun depan ya. Amin. Ya mungkin begitu dulu Cak Sohib, seperti yang disampaikan terakhir, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan mendatang. Saya juga terima kasih banyak Mas Nasir sudah memandu sampai episode terakhir ini. Jadi saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih banyak Cak Sohib, teman-teman yang lain, dan para pemirsa atas perhatiannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi mudah-mudahan di kesempatan yang mendatang.